Banyak sekali orang tua yang mengeluh atau panik begitu ya ketika anaknya mau masuk SD, mau masuk MI kok belum bisa membaca, padahal teman-temannya sudah lancar membaca. Nah, ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang lanjutan tentang bagaimana caranya agar anak itu cepat bisa membaca, begitu ya ayah bunda. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari followers kami dan para orang tua lainnya yang mungkin bertemu dengan saya kemudian menanyakan, kenapa kok anak saya ini sudah mau masuk SD atau MI kok sekarang masih belum bisa membaca, ini kira-kira masalahnya apa ya bun, begitu. Nah, ini saya akan mencoba untuk sharing ini berdasarkan pengalaman di lapangan juga, dan ini memang juga ada teorinya begitu ya. Mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa bermanfaat, mungkin sedikit membantu para ayah bunda semuanya. Ya, seperti video yang sudah saya share sebelumnya bahwa membaca itu tidak hanya tidak hanya kita melatih anak untuk drill membaca saja, tapi sebelumnya perlu kita stimulasi dulu sebelum kita menginjak ke belajar yang namanya huruf abjad atau suku kata, seperti itu. Yang pertama sudah saya share di video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah pengenalan konsep arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan sebagainya. Itu bisa dengan menggunakan beberapa cara seperti tepuk posisi, kemudian maju mundur dan sebagainya, seperti yang sudah saya share pada video-video sebelumnya. Nah, ini untuk berikutnya, selain itu juga ada cara lain ya, apabila ayah bunda sudah melaksanakan pengenalan konsep arah, itu ada juga proses lainnya. Seperti yang pertama adalah anak harus mengenal warna terlebih dahulu, warna dasar ya. Untuk warna dasar itu apa saja? Yang pertama yaitu merah, kuning, biru, itu dulu. Merah, kuning, biru, hitam, putih, seperti itu warna dasar. Minimal mengenal warna merah, kuning, biru, hitam, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita caranya setiap hari anak suruh kita kenalkan dulu warna-warna merah. Misalnya di benda di sekitar kita, suruh mencari benda di sekitar kita yang berwarna merah dalam sehari atau 2 hari sampai anak itu hafal. Kemudian kalau dia sudah hafal, kita teruskan kepada warna yang lainnya. Warna yang lainnya, misalnya kalau hari ini sudah hafal warna merah, berarti besoknya adalah warna biru. Kalau sudah warna biru berarti warna kuning, seperti itu. Kalau di Indonesia itu perlu dikenalkan warna merah terlebih dahulu. Biasanya kan ayah bunda anak-anak itu mengenal warna merah karena yang lebih cerah. Intinya warna yang cerah, seperti itu. Intinya kalau warna dasar itu warna merah, biru, kuning ya, itu anak-anak harus sudah mengenal konsep warna itu dulu. Setelah mengenal konsep arah, yang kedua adalah mengenal konsep warna, seperti itu. Nah, setelah konsep warna ada lagi, yaitu anak harus mengenal bangun datar. Bangun datar itu seperti bentuk persegi, kemudian segitiga dan lingkaran. Itu anak akan mengenal konsep ruangan, seperti itu ya. Konsep bentuk gitu loh ayah bunda. Jadi kita kenalkan bentuk-bentuk seperti benda-benda di sekitar rumah atau mungkin di sekolah. Itu kan banyak sekali yang berbentuk kotak, misalnya persegi itu, kemudian ada yang segitiga, kemudian ada lingkaran. Jadi itulah beberapa stimulasi sebelum anak-anak mengenal yang namanya huruf abjad ke dalam tulisan atau tidak langsung menghadapi buku atau seperti itu. Nah, setelah stimulasi
Nah, setelah di simulasi yang pertama konsep arah, kemudian warna dasar, setelah itu konsep bangun datar. Nah, pelan-pelan kita kenalkan bentuknya, yaitu dengan cara jangan langsung ke tulisannya dulu kalau bisa ya ayah bunda. Kita kenalkan bentuknya dengan motoriknya, misalnya dengan memakai tangan, misalnya huruf A itu kalau memakai tangan bagaimana caranya bentuknya, kemudian huruf B itu dengan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa enjoy untuk belajar. Dia tidak menyadari bahwa itu sudah termasuk belajar. Jadi ketika anak masih usia dini itu mohon dihindari untuk langsung terjun ke buku seperti itu, buku langsung tulisan, kemudian anak belum mengenal warna dan sebagainya, itu nanti anak malah akan menjadi bingung, dan itu juga akan berakibat fatal. Dia akan merasa takut untuk belajar karena dia kan memang belum bisa, kemudian dituntut untuk bisa mengenal tulisan-tulisan yang dia memang belum tahu bentuknya seperti itu. Nah, terus kemudian ini sekaligus menjawab dari followers kami, ini bagaimana ayah bunda kalau anak saya itu kalau tidak menyukai, intinya tidak menyukai tentang tulis-tulisan, kemudian dia nggak suka nulis, nggak suka baca dan sebagainya, dia sukanya menggambar, itu gimana? Nah, itu bisa juga ayah bunda, dia kan intinya sudah suka gambar, dia suka membuat sesuatu. Nah, di dalam hasil karyanya itu kita tempelkan bentuk huruf, atau kemudian disuruh menebalkan, kemudian diberi intinya dikasih sisipan-sisipan di situ huruf abjad, suruh dia baca atau menulisnya, menebalkan seperti itu. Gak usah panjang-panjang suku kata, misalnya dia menggambar baju misalnya, ya di bawah ditulisi B, A, kemudian J, U dan sebagainya, itu nanti disuruh membaca dengan cara yang tidak dia sadari bahwa dia itu belajar seperti itu. Jadi belajar yang menyenangkan, bukan belajar yang sistem paksaan seperti itu. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ini bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman atau mungkin kepada siapapun yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.